MotoGP 2026 diprediksi menjadi salah satu musim paling panas dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mendominasi musim sebelumnya dan kembali ke puncak kejayaan bersama Ducati, Marc Marquez kini berada di posisi yang sangat familiar sebagai target utama seluruh grid. Juara dunia 9 kali itu sadar betul bahwa mempertahankan dominasi jauh lebih sulit dibanding merebutnya. Setelah bertahun-tahun menghadapi cedera, krisis performa, dan perubahan motor, Marquez kini kembali menjadi referensi tertinggi di pedok. Namun ia juga menyadari bahwa musim baru akan membawa tantangan yang jauh lebih kompleks. Dalam pernyataan terbarunya, Marquez secara terbuka mengidentifikasi para rival yang menurutnya paling berbahaya untuk MotoGP 2026. Menariknya, daftar tersebut tidak hanya mencakup rekan tim dan rival tradisional, tetapi juga orang yang paling dekat dengannya secara personal, adiknya sendiri, Alex Marquez. Saat ditanya siapa yang paling mungkin mengancam dominasinya, Marc Marquez tidak ragu menjawab dengan jujur dan lugas. Siapa yang saya perkirakan bisa melawan saya? Yang pertama adalah Alex, saudara saya. Dia finish kedua tahun lalu, jadi saya menjawab berdasarkan klasmen. Pernyataan ini sangat simbolis. Untuk pertama kalinya dalam karir MotoGP mereka, persaingan keluarga bukan lagi sekedar cerita emosional, tetapi menjadi fakta kompetitif di papan klasmen. Alex Marquez memang tampil luar biasa musim lalu. Konsistensi, kematangan balap, dan adaptasi dengan motor membuatnya menjadi penantang serius gelar juara dunia. Jika sebelumnya ia sering dipandang sebagai adik Marquez, kini status itu berubah menjadi rival penuh di lintasan. Secara psikologis, situasi ini menciptakan dinamika unik. Marc Marquez selalu dikenal sebagai pembalap dengan mentalitas pembunuh di trek. Namun persaingan dengan saudara sendiri menghadirkan dimensi baru yang jauh lebih kompleks. Namun, bagi Marquez, fakta tetaplah fakta. Jika Alex finish kedua di klasmen, maka secara logika ia adalah ancaman terbesar. Selain Alex, Marc Marquez juga menyebut nama Francesco Bagnaia sebagai rival utama. Pecco adalah juara dunia 2 kali, dan di Jepang, dia menunjukkan potensinya. Bagnaia datang ke MotoGP 2026 dengan misi besar, menebus musim 2025 yang ia akui sebagai mimpi buruk. Setelah kehilangan momentum, kepercayaan diri, dan performa yang biasanya stabil, pembalap asal Italia itu ingin kembali ke versi terbaik dirinya. Bagnaia bukan sekedar pembalap cepat, ia adalah juara dunia 2 kali dengan gaya balap presisi dan manajemen balapan yang sangat matang. Di Ducati, ia pernah menjadi simbol proyek teknis pabrikan Borgo Panigale sebelum kedatangan Marc Marquez mengubah struktur hierarki tim. Pernyataan Marquez yang menyebut performa Bagnaia di Jepang menjadi indikator penting bahwa sang juara lama belum habis. Di dunia MotoGP, satu akhir pekan kuat bisa menjadi awal kebangkitan besar. Dengan motivasi pribadi dan tekanan internal tim, Bagnaia berpotensi menjadi salah satu faktor paling tidak terduga dalam perebutan gelar. Selain dua nama Ducati, Marc Marquez juga memasukkan Marco Bezzecchi dan Aprilia ke dalam daftar ancaman. Ada juga Aprilia yang finish sangat kuat bersama Bezzecchi dan akan sulit dikalahkan. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa Marquez tidak hanya fokus pada rival internal Ducati, tetapi juga memperhatikan perkembangan pabrikan lain. Aprilia yang beberapa musim terakhir berkembang pesat, menunjukkan tanda-tanda siap menantang dominasi Ducati secara teknis dan strategis. Bezzecchi sendiri dikenal sebagai pembalap dengan gaya agresif, adaptasi cepat, dan keberanian tinggi. Performanya di akhir musim lalu menjadi sinyal bahwa Aprilia telah menemukan paket yang kompetitif. Jika Ducati sedikit lengah, Aprilia bisa menjadi faktor disruptif yang mengubah dinamika perebutan gelar.
Meski mengakui banyak ancaman, Marc Marquez tetap menunjukkan mentalitas juara sejati. Ia tak menutup-nutupi target utamanya. Saya berada di tim yang menang dalam beberapa tahun terakhir. Semuanya ada di tangan saya. Kami akan mencoba menjalani musim yang baik dan tanpa masalah sejak awal. Ambisi meraih gelar dunia ke-10 bukan sekedar angka. Itu adalah tonggak sejarah yang akan menempatkan Marquez di level legenda paling tinggi dalam sejarah balap motor. Setelah melewati masa-masa sulit akibat cedera dan keraguan tentang masa depannya, Marquez kini berada di posisi ideal. Motor terbaik, tim terbaik, dan pengalaman paling matang dalam karirnya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa MotoGP adalah olahraga yang tidak bisa diprediksi. Kami harus selalu siap untuk apapun yang mungkin terjadi. Rival kami pasti akan berkembang jauh. Pernyataan ini menunjukkan sisi realistis Marc Marquez. Ia tahu bahwa setiap pabrikan akan datang dengan inovasi teknis baru. Setiap pembalap akan meningkatkan performa fisik dan mental, dan setiap detail kecil bisa menentukan gelar dunia. Di luar lintasan, drama lain mulai terbentuk. Masa depan kontrak Marc Marquez. Ia belum sepenuhnya mengonfirmasi masa depannya bersama Ducati untuk 2027. 2027, Ducati adalah pilihan pertama saya. Kami sedang berbicara. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meski nyaman, Marquez tetap mempertimbangkan berbagai opsi. MotoGP 2027 akan membawa perubahan regulasi besar, sehingga keputusan tim dan pembalap sekarang sangat strategis. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menegaskan posisi pabrikan dengan sangat jelas. Prioritasnya adalah memperbarui kontrak Marc Marquez. Tardozzi mengakui bahwa Marquez memiliki tawaran menarik dari pihak lain, baik secara teknis maupun finansial. Dia punya tawaran yang sangat menarik di meja, secara teknis dan ekonomi. Kami punya peluang. Dia mengenal kami dan kami mengenalnya. Ini memungkinkan kami untuk menunggu sedikit, tetapi kami masih butuh waktu untuk mengambil keputusan. Situasi ini menciptakan ketegangan internal yang menarik. Ducati berada di persimpangan jalan, mempertahankan superstar terbesar era modern, atau kembali membangun proyek jangka panjang dengan pembalap seperti Pecco Bagnaia. Tardozzi bahkan secara eksplisit menyebut skenario alternatif jika Marc Marquez pergi. Begitu kami tahu apakah Marquez akan bertahan atau tidak, kami akan memikirkan pembalap yang lain. Yang jelas, jika Marquez memutuskan pergi, prioritasnya adalah memperpanjang kontrak Bagnaia. Ini adalah pesan politik yang kuat. Bagnaia, meski saat ini berada di bawah bayang-bayang Marc Marquez, tetap menjadi aset strategis Ducati untuk masa depan. Apa yang diungkapkan Marc Marquez sebenarnya memberikan gambaran jelas tentang peta persaingan MotoGP 2026. Ini bukan lagi cerita satu pembalap mendominasi tanpa perlawanan. Ada rival keluarga, rival internal tim, dan rival pabrikan lain yang siap memanfaatkan celah sekecil apapun. Alex Marquez membawa narasi emosional sekaligus kompetitif. Bagnaia membawa narasi kebangkitan juara yang jatuh. Bezzecchi dan Aprilia membawa ancaman teknologi dan strategi baru. Di tengah semua itu, Marc Marquez berdiri sebagai benchmark yang harus dikalahkan. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sejarah MotoGP, era dominasi selalu berakhir dengan era perang generasi baru. MotoGP 2026 bisa menjadi musim di mana dominasi Marquez diuji secara ekstrim. Atau justru musim di mana ia mengukuhkan statusnya sebagai legenda absolut dengan gelar dunia ke-10. Satu hal yang sudah pasti, jika bahkan Marc Marquez mengakui bahwa musim ini akan lebih sulit, maka penggemar MotoGP bisa bersiap menyaksikan salah satu musim paling dramatis dan penuh intrik dalam sejarah modern Grand Prix.